2,5 miliar. Jadi kalau dari Supriyadi mengatakan bisa menyadarkan miliaran wanita, miliaran perempuan, itu dia bicara asal aja ya, nggak sesuai data, nggak mengkaji lagi. Kalau cuma episode ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Lual Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap ngopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Walit nak Dewi boleh? Walit nak Dewi boleh? Loh, boleh bos. Ustaz Somad di sini nggak tersinggung sama sekali karena ya, bukan pelaku. Soalnya kan lagi viral-viralnya film Bid'ah. Bukan pelaku katanya Ustaz Somad. Saya ya. Aswaja yang tersinggung itu juga sebenarnya banyak yang bukan pelaku. Tapi mereka merasa narasi-narasi mungkin ya di film itu menyudutkan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah sebagian dan khususnya orang-orang yang Sufi, ya, terutama Ba'alawi dan Sufi sebagian. Tapi Walit nak Dewi boleh? Nah, kenapa film ini rame? Karena bukan mengangkat isu kesesatannya, tapi isu adegannya tuh yang menggelikan, kan gitu bos. Adegan itunya coba kalau nggak ada adegan itu, adegan antara cewek dan cowok lah. Dengan cara mimik khasnya ya, itu loh, antara nikah batin, pokoknya nikah-nikah kayak gitulah ya. Kalau nggak ada adegan itunya nggak laku film ini. Karena adegan mau judul bid'ah kayak mau judul ulama Ahlussunnah wal Jamaah kayak, tapi nggak ada bumbu itunya, nikah batin atau apa, kemudian pembagian perempuan itu kan yang membuat film itu rame. Dan rata-rata penonton Indonesia ini kalau adegan-adegan kayak gitu tuh laris. Walaupun nggak ada adegan surnya ya, tapi imajinasi yang terbentuk, yang terbangun dari sebuah narasi dan adegan di film itu mengarahnya ke sana tuh. Jadi menggemaskan kan. Dan setidaknya ada jutaan wanita atau bahkan miliaran wanita yang terselamatkan dari tipu daya laki-laki hidung belang yang berkedok pemuka agama. Dan itu fakta terjadi di dunia nyata ya. Ya ibaratnya ada walid-walid di dunia nyata lah. Banyak Kiai. Banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib Aji. Kenapa Dodi Supriyadi mengatakan miliaran perempuan? Dari mana datanya? Dari artikelnya. Artikelnya mengatakan penonton film ini mencapai 2,5 miliar. Itu nggak sedikit teman-teman ya. Tapi apakah benar demikian seperti itu? Apakah memang faktanya seperti itu? Gitu loh. Ini yang kami janggalkan bos, datanya itu loh. Maksudnya sekarang nih ya, kami nggak menuduh data itu berbohong loh, bareng-bareng. Jumlah manusia ini di dunia tuh 8 miliar lebih lah ya, sekitar 8 miliar. Di Indonesia ini kan penontonnya Indonesia dan Malaysia tuh, ya kan? Jumlah penduduk Indonesia dan Malaysia di total apa nyampe 500 juta? Kayaknya separuh. Ya. Sampai separuh aja. Sampai 1 miliar enggak sampai 1 miliar ya kan? Ya. 500 juta aja mungkin nggak sampai bos ya. Nah, terus dari mana ini data penonton 2,5 miliar ini? Yang lebih nggak masuk akal Dodi Supriyadi katanya, film ini bisa menyadarkan wanita-wanita miliaran perempuan di Indonesia dari tipu daya ya ulama-ulama kayak gitu lah ya. Nah, nggak masuk akal kan ya? Nggak masuk akal ini. Sekarang penontonnya Dodi Supriyadi, dari penonton 2,5 miliar itu sudah survei nggak Dodi Supriyadi berapa miliar yang cowok penontonnya? Data ini bos ya. Ini kan datanya Bid'ah cetak rekor 2,5 miliar penonton, sosok Walid jadi sorotan. Oke. Ini kan datanya dari View tuh, aplikasi View. Ini di aplikasi drama emang ya.
Popularitas bid'ah melesat tajam dan mencetak rekor fantastis. View Malaysia selaku platform penayangan resmi mengumumkan bahwa serial ini telah meraih lebih dari 2,5 miliar penonton. Angka tersebut menjadikan Bid'ah sebagai salah satu drama paling fenomenal pada tahun ini, tak hanya di Malaysia tetapi juga di Indonesia, ya kan? Nah, ini Pak ya. Capaian Bid'ah ya melonjak 2 kali lipat hanya dalam 3 hari pada 3 April. Serial ini dilaporkan tembus lebih dari 1 miliar views. 3 hari aja sudah 1 miliar views. Perolehan melonjak ini juga ditengarai lantaran Bid'ah menayangkan 3 episode terakhirnya pada 5 April. Tuh, berarti total serial ini memiliki 15 episode yang sudah tayang sejak 6 Maret. Nah, berarti mungkin ini jumlah total view kesemuanya bahwa dari 15 episode ini. Iya, ya, mungkin 15 15 episode di total 2,5 miliar. Jadi kalau dari Syufriyadi mengatakan bisa menyadarkan miliaran wanita, miliaran perempuan, itu dia bicara asal aja ya, nggak sesuai data, nggak mengkaji lagi. Kalau cuma episode ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau 15 mungkin di total semuanya jadi 2,5 views, oke masuk itu. Ulama, karena nggak semua orang yang mencitrakan dirinya sebagai ulama itu benar-benar ulama. Bahkan Rasulullah itu memberi peringatan kepada umat Islam bahwasanya ada yang lebih menakutkan kehadirannya di akhir zaman daripada Dajjal, yaitu kehadiran ulama ulama palsu, seseorang yang sosoknya seperti ulama tapi menyesatkan. Kita semua tahu fitnah Dajjal itu luar biasa mengerikan ya. Mengenai ulama Bos ya. Mungkin seperti tadi yang seorang perempuan yang bercerita bahwasanya salah satu oknum Habib yang memakan banyak korban ya, Itu karena perempuannya mungkin takut atau sudah kemasukan doktrin teman-temannya. Ini bukan di kalangan Habib saja sebenarnya. Wahabi pun, Syiah pun, atau dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang menyimpang seperti walid-walid itu Bos ya. Seperti walid-walitan lah Bos ya. Ini banyak universal lah Bos. Semuanya. Ulama itu bukan hanya di kelompok selain kita atau bukan kelompok di selain kalian. Ya Bos ya. Tidak ditentukan di suatu kelompok ulama itu. Dari kalangan madhab manapun ada, dari kalangan sekte manapun ada, dari kalangan genre manapun ada itu ya. Intinya ulama biasanya orangnya suka memanipulasi ya, memanipulasi lah Bos. Kalau Habib sengaja menggiring bahwasanya ulama itu adalah dari kalangan aswaja, yang katanya ulama ini lebih berbahaya dari Dajjal, maka akan kami balas sebenarnya ya bukan, yang lebih bahaya dari Dajjal ulama Wahabi. Kayak gitu. Kenapa gitu? Lihat aja narasi Dajjal seperti apa. Narasi Dajjal itu memanipulasi surga dan neraka, tuh ya kan? Oh iya. Ya, kamu kalau ke sini masuk surga, kamu kalau ke sini masuk neraka. Lah narasi Wahabi apa? Ya itu aja. Ya, kalau kalian ikut kami surga. Kalau kalian ikut mereka ahlu bid'ah neraka. Seperti itu. Kalau kalian mengarah atau menggiring opini ulama itu dari kalangan aswaja saja, kami juga akan menyerang balik seperti itu ya. Yang lebih pas tuh sebenarnya ya Wahabi. Karena apa? Jualannya Wahabi itu dikit-dikit orang lain sesat neraka. Nilai dasarnya jangan antum katakan saya Salafiyah, saya Muhammadiyah itu firqadallah, NU firqadallah. Dan di sini sudah jelas judulnya bid'ah ya. Bid'ah di sini konsep bid'ah yang diusung di situ, satu, manipulasi agama Bos ya. Situ ini. Kemudian yang kedua, bid'ah yang dimaksud adalah eksploitasi wanita. Itu dia. Kemudian bid'ah di situ yang diusung adalah sekte Jihadul Ummah. Sekte Jihadul Ummah ini di dalam cerita di situ adalah menceritakan sosok seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi di akhir zaman tuh. Itu bid'ah yang diusung di situ itu teman-teman. Nggak ada bid'ah tahlilan di situ. Jadi nggak ada. Jadi ini bid'ah yang benar-benar
usul atau fondasi dalam agama. Ya, kita berarti sepakat-sepakat sesuai aja. toh, kullu bid'atin dolalah masuk di sini. Masuk kalau itu dolalah emang kan gitu. Kalau di film itu loh ya, kalau ada eksploitasi wanita ya bos ya, kemudian mengaku Imam Mahdi untuk menipu umat kan gitu bos. Kemudian manipulatif umat ya, manipulasi agama ini bos. Kayak gitu, itu baru bid'ah memang kan gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu saja bos dari ini bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.